Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini teman-teman, karena banyak saham-saham yang rebound dari dasar, maka kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau istilahnya membahas video tentang cara mengukur potensi rebound suatu saham. Oke teman-teman, saat ini banyak saham-saham yang rebound dari dasar ya teman-teman. Seperti salah satunya yang dari gambar ini adalah BBYB. Pergerakannya itu sudah kebaca beberapa hari sebelumnya ya. Turningnya itu sudah kebaca beberapa hari sebelumnya, dan bagi saya itu nggak sempat untuk melihat ada apa di saham ini, ada berita apa di saham ini. Cuman saya bisa ngelihat bahwa ini saham terjadi turning. Dan di awal-awal saham terjadi turning, ini paling cepat adalah kalau kita ngelihat dari candlestick-nya ya. Biasanya candlestick-nya ada bentuk candlestick apa ya teman-teman? Biasanya ada doji ya. Biasanya ada candlestick doji ya, kira-kira bentuk doji itu seperti ini di bagian dasar ya. Atau pula terjadi bentuk candle seperti ini, hammer ya, ataupun bentuknya seperti ini ya, ataupun bahkan ini harus saya warnain hijau ya, harus saya warnain hijau supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Atau bentuk candlenya adalah kira-kira seperti ini hijau ya, seperti itu. Ataupun bentuk candlenya adalah Marubozu seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Ini saya hapus yang di sini. Nah, bentuk candlenya adalah Marubozu sempurna seperti ini. Tapi minimal sebenarnya kita bisa melihat satu saham yang mulai bergerak ya. Mulai bergerak ketika minimal candlenya adalah doji. Dan ini tidak sulit, dan ini juga jauh lebih cepat ya mencari saham dengan bentuk candle seperti ini di turningnya sini. Itu adalah jauh lebih cepat daripada kita menunggu indikator, karena dengan menggunakan indikator MA3 cross up MA5 pun minimal harus 3-5 hari kita bisa mendapatkannya. Ketika menggunakan filter MA3 menunggu 3 hari, ketika menunggu cross up 3 ke 5 menunggu 5 hari, seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa sangat cepat sekali untuk bisa melihat saham-saham yang mulai ada potensi. Nah, kalau melihat secara cepat mungkin bisa, tetapi di sini teman-teman perlu satu pemahaman cara mengukur potensi reboundnya suatu saham. Kenapa? Karena supaya teman-teman tuh tidak bingung ya ketika sudah mendapati suatu saham yang sebenarnya dia sudah bagus secara pergerakan. Sudah ada doji ataupun sudah ada awal-awal turning ya. Tapi teman-teman nggak berani untuk masuk. Padahal ada ciri-ciri doji, the next-nya butuh konfirmasi. Ternyata konfirmasi candle berikutnya adalah Marubozu, besoknya misalkan Marubozu lagi, seperti itu. Terjadi turning ya. Kalau seperti ini kan ketika terjadi hammer di sini, besoknya adalah bullish, besoknya ya sedikit ada koreksi tapi 2 hari kecil-kecil saja baru kemudian rebound. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini supaya teman-teman tidak bingung, supaya tahu diri ya, supaya tahu di mana titik entry yang paling bagus, di mana kira-kira harus waspada, maka di sini saya kasih ini cara mengukur potensi rebound suatu saham. Oke, saya contohkan dulu teman-teman. Saya contohkan dulu satu di sini saya contohkan dulu untuk yang paling mudah. Ini adalah BBYB. Nah, di sini kita lihat dulu tren besarnya dia. Kita harus ngelihat dulu tren besarnya dari BBYB.
kita turunkan dulu. Bahwa tren besar saham ini adalah turun, dan kita ngelihat dari tren, memang tren besarnya turun ya. Tren besarnya turun, kita ambil garis tren. Nah, ini turun tren besar. Cara menarik tren dari suatu saham yang turun itu adalah garis trennya berada di atas, karena itu merupakan resistannya ya. Tapi bedanya lagi kalau misalkan suatu saham yang naik, maka tren lainnya kita bikin di bawah karena merupakan support. Oke, karena di sini bahasan saya adalah tentang cara mengukur potensi rebound, maka di sini saya menggunakan saham yang turun. Yang pertama, teman-teman harus bisa ngelihat dulu trennya. Tren besarnya udah dilihat ya, teman-teman. Nah, di dalam tren ini selanjutnya kita akan menggunakan Fibonacci. Hanya menggunakan Fibonacci, tidak menggunakan yang lain. Bahasan tentang Fibonacci silahkan dilihat dulu di video sebelumnya. Nanti saya kasih link di description atau di atas, supaya teman-teman bisa memahami konsep dari Fibonacci. Kalau belum, tentu teman-teman akan bingung. Harus menjelaskan lagi, saya nggak mungkin terlalu panjang. Nah, dalam tren turun ini adalah tren besarnya. Ya teman-teman, di sini nggak mampu. Di sini nggak mampu untuk dilewatin. Kemudian di sini juga nggak mampu lagi. Di sini juga nggak mampu, dan ini juga belum. Tapi di sini kita tidak menggunakan tren yang paling besar, karena tren paling besar itu kalau kita tarik Fibonacci, nah kita akan mendapatkan support resistan yang panjang-panjang atau jauh-jauh, dan itu which is itu bukan merupakan tujuan kita dari trading. Karena tujuan kita dari trading itu adalah kita mencari tren yang paling kecil dulu. Baru kalau dari tren paling kecil itu bisa tercapai targetnya, the next-nya kita akan menggunakan tren yang lebih besar, terus seperti itu. Oke, di sini kita akan menggunakan tren yang paling kecil, teman-teman. Fibonacci itu selalu diawali dengan swing high dan swing low ya. Swing high dan swing low. Oke, swing high adalah titik di mana tidak ada yang lebih tinggi dari titik sekitarnya. Jadi saya lambangkan dengan seperti ini. Ini adalah swing high, dan ini swing low, di mana titik yang mana di sekitarnya tidak ada yang lebih rendah. Swing high diawali dengan atau dilambangkan dengan bentuk seperti A, dan swing low ditandai dengan bentuk seperti V ya, seperti itu. Oke, dari titik ini teman-teman, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mencari di manakah kira-kira dia rebound seperti itu. Saya hapus dulu ya. Nah, di sini teman-teman langsung tarik Fibonacci-nya aja. Dari sini turun ke bawah. Nah, penjelasannya adalah begini teman-teman ya. Penjelasannya tentang Fibonacci kenapa bisa kita gunakan untuk melihat pergerakan dari tren ini adalah begini penjelasannya. Ini adalah swing high-nya, dan ini adalah swing low-nya. Dalam pergerakan atau dalam tren turun ini teman-teman. Dalam tren turun, kalau tren itu berarti tren lainnya, suatu tren yang turun kita ambil dari atasnya ya teman-teman. Bisa seperti ini. Kira-kira ya segini aja deh. Ini adalah satu tren turun. Di dalam tren turun ini ada resistannya dia. Ada resistannya dia. Tren turun diawali dalam mencari Fibo-nya, Fibo turunnya ini teman-teman. Kita cari ini adalah swing high-nya, swing low-nya, dan dalam tren turun ini teman-teman, kita hanya membahas tren sebesar ini ya. Jangan dipikirkan yang tren besar dulu. Pokoknya kita hanya bicara yang tren kecil dulu. Nah, dalam tren kecil ini, pergerakan trennya adalah turun yang kita analisa. Sehingga korektifnya adalah ke atas. Ya, atau retracement-nya ke atas. Saham ini dalam tren turun atau BBJB, ini saham BBJB ya. Dalam tren turun ini, dia ternyata udah sampai swing low. Titik di mana tidak ada yang lebih rendah dari sekitarnya. Dan kemudian dia rebound ke atas. Dalam tren yang turun ini, retracement-nya ke atas atau minor correction-nya ke atas, sehingga kita ngelihat bahwa retracement-nya dimulai dari 0 yang paling bawah, kemudian 23 retracement, 38 retracement, dan 50 retracement. Nah, teman-teman di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa dalam tren turun ini kita ada beberapa area, teman-teman. Ada beberapa area, yaitu area yang pertama adalah 0 sampai 23,6 retracement ya. 0 sampai 23,6 retracement ini adalah merupakan area pembelian yang paling bagus.
ya, area pembelian yang paling bagus. Tetapi sifatnya ini masih spekulatif ya teman-teman, masih sangat-sangat spekulatif. Artinya ya ini antara berani nggak berani, karena rata-rata di sini pun juga masih akan terjadi yang namanya konsolidasi cukup lama, bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi V-shape. V-shape itu ketika dia terkoreksi begini langsung naik, atau bisa pula terjadi turun dulu, baru kemudian konsolidasi begini, ya. Baru kemudian rebound atau breakdown support seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi macam-macam bentuknya, tapi dalam hal ini yang saya bahas di sini adalah saham yang potensinya rebound seperti BBYB ini, teman-teman. Nah, dia rebound dalam tren turun sampai retracement bawah ini, sampai istilahnya swing low di bawah, dia rebound. Ini adalah resistan pertama. Dan ini adalah pembelian terbaik itu adalah dari 0 sampai 23,6 retracement. Ini masih spekulatif karena dia masih mungkin sideways. Pembelian terbaik di mana, Pak? Pembelian terbaik adalah sebenarnya tepat ketika breakout dengan disertai volume. Jadi teman-teman harus menambahkan volumenya. Nah, ini kan kebetulan ketika dia breakout, volumenya juga ada. Jadi ini adalah merupakan bahan bakar kenaikan saham ini. Jadi saham ini ketika naik, volumenya ternyata naik. Inilah yang membuat breakout-nya kuat, teman-teman. Nah, terus yang harus kita perhatikan adalah ketika dia breakout, mau breakout, volumenya kenceng di dekat-dekat breakout-nya, itu sebenarnya saat yang paling bagus untuk masuk buy on breakout. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah. Artinya teman-teman mau masuk ketika breakout pun juga nggak apa-apa, ataupun membeli sedikit di bawah ketika harganya masih di bawah. Tetapi sekali lagi jangan langsung membeli semua, karena takutnya ini saham masih turun seperti itu. Tapi membeli di bawah ini selalu istilahnya teman-teman, coba-coba sedikit dengan lot sedikit, membuat harga jangkar. Ketika harganya dia breakout beneran, teman-teman tinggal nambah. Misalkan di sini ya, teman-teman sudah membeli 50%, ya. Terus kemudian ketika breakout di sini, teman-teman sudah ngebeli 50%, sehingga harga teman-teman average di tengah. Jauh lebih bagus daripada harganya di sini. Tapi dengan catatan kalau breakoutnya naik ya, teman-teman. Nah, setelah dia breakout, teman-teman harus perhatikan bahwa mungkin itu saham bisa langsung naik kenceng, melewatin resistan-resistannya, teman-teman. Mungkin dia bisa naik kenceng melewatin resistan-resistannya. Saya gambar lagi, teman-teman. Mungkin dia bisa naik kenceng lagi melewatin resistan-resistannya, ataupun mungkin dia konsolidasi dulu. Ini yang harus teman-teman perhatikan, masing-masing saham itu beda, ya. Kalau misalkan volumenya dorongannya benar-benar kenceng, dia bisa dari 38 langsung ke 50. Nah, sementara yang teman-teman harus perhatikan ketika dia breakout ngelewatin 23,6 itu adalah berikutnya adalah resistan ada 38,2. Nah, di sini nih pada saat dia menembus 38,2 ini lanjut atau pakai konsolidasi. Karena beberapa saham biasanya di area bawah ini konsolidasi dulu, breakout ya. Nanti sangat mungkin dia konsolidasi dulu di sini, bisa lagi breakout, dan ketika marketnya nggak bagus pun bisa jadi turun lagi mencari keseimbangan di bawah untuk konsolidasi seperti itu. Yang pasti setiap kondisi market akan memberikan andil yang berbeda. Artinya begini, kalau suatu saham yang bagus, sebagus apapun, ketika dia marketnya lagi nggak bagus, dia bisa ini teman-teman, bisa terkoreksi. Tapi ketika suatu saham marketnya lagi bagus, dia bisa semakin kuat naiknya. Jadi semua itu harus kita perhatikan juga dengan kondisi market ya. Oke, saya anggap kondisi marketnya bagus, maka teman-teman perhatikan nanti di kisaran 50 retracement. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman saham ketika sampai di 50 retracement dia balik arah. Nah, pada saat dia balik arah ini teman-teman juga harus lihat balik arahnya ini seberapa banyak. Apakah banyak banget sampai breakdown kembali ke sini? Kalau cuman naik dan konsolidasi sebentar, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika nggak mampu konsolidasi di sini, dia breakdown.
Kalau breakdown pun di sini kan ada 38 retracement, ada 23. Yang repot adalah ketika breakdown dia masuk lagi ke 23 di sini. Di area bawah ini. Dan yang paling bahaya adalah ketika membentuk lower low. Sudah, tinggalkan itu saham. Tapi kalau saham yang koreksi sebentar, tapi kemudian lanjut naik, ya sangat mungkin. Karena memang setiap kenaikan nggak mungkin langsung. Pasti akan ada retracement juga, akan ada konsolidasi, dan juga akan menyesuaikan dengan kondisi marketnya. Kalau marketnya lagi moodnya bagus, akan terdorong. Ketika marketnya lagi nggak bagus, mungkin dia akan terpengaruh juga untuk turun. Nah teman-teman, nah setelah misalkan nih, ini tadi kan saya bilang kita harus ngelihat dari tren yang paling kecil. Yang kita analisa tadi kan hanya tren yang ini. Nah, dalam tren ini kita lihat dulu tuh targetnya dia minimal ke 50 retracement di sini. Dalam kenaikan dia ini minimal kita perhatikan targetnya di sini 50 retracement tuh di kisaran ini. Oh, ternyata dia mampu di 50 retracement. Teman-teman, gedein ya, gedein. Kalau tadi trennya yang kita ambil adalah ini, gedein lagi trennya. Kita ambil swing high lagi yang lebih dekat atau lebih atas. Di mana kira-kira? Nah, untuk swing high ini teman-teman ada patokannya ya. Kita bisa menggunakan trend base Fibo. Kalau ini kebetulan antara trennya terjadi break di sini, ataupun tanpa tren pun juga bisa. Karena ini adalah sebagai swing high, ini sebagai swing low. Namun untuk yang Fibo trend base ini, kita harus menambahkan satu tren ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini penjelasannya begini, penjelasannya begini ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat Fibo tanpa tren lain atau Fibo peak through, maka kita ambil swing high, swing low ya, lalu ketemunya ini. Nah, ini boleh kita gunakan. Tetapi kalau teman-teman mau lebih valid, gunain trend base Fibo, syaratnya harus ada penembusan tren. Nah, kebetulan ini terjadi penembusan tren yang sama, sehingga swing high, swing low-nya juga sama. Seperti itu. Oke, di sini kita tadi sudah sampai bahwa kita tadi sudah bahas bahwa targetnya si BBJB ini adalah di 50 retracement. Sementara targetnya di situ aja dulu. Baru kalau misalkan besok dia nyampe di sini, teman-teman perbesar trennya. Nah, trennya ini kita bisa gunain ini sebagai swing high, ya. Kita bisa gunain ini sebagai swing high dan ini sebagai swing low. Coba kalau misalkan kita tambahi trend base, bisa valid nggak? Trend base Fibo. Syaratnya adalah terjadi penembusan. Hampir teman-teman ya, hampir terjadi penembusan. Di sini kebetulan saya hanya menggunakan titik ini. Di sini saya kebetulan hanya menggunakan titik untuk penarikan trennya hanya di sini. Kemudian di sini sebentar teman-teman. Di sini kemudian ditambah di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau gunainnya sini boleh. Ini juga hampir kena ya di sini. Jadi ini memang belum terjadi penembusan ya teman-teman. Ini memang belum terjadi penembusan tren. Tapi memang apa ya istilahnya. Ini masih menjadi targetnya dia. Tapi seandainya ini terjadi penembusan tren di sini, maka ini kan kebetulan pas nih yang di 50 retracement-nya tadi kan di sini sekitar di area hijau, di mana area hijau ini kalau itu terlampaui, itu sekaligus dia ngebreak di tren besarnya. Nah, di sini ketika dia ngebreak tren besarnya atau area hijau atau 50 retracement tren pendek, maka the next-nya targetnya adalah 50 retracement tren besar di sini. Ya. Itu begitu. Jadi target-targetnya adalah di 50 retracement. Berikutnya kalau udah kecapai baru di 50 retracement tren yang lebih besar lagi. Pak, seandainya tidak sampai di 50 retracement tapi di resistan seperti 38 balik arah gimana Pak? Boleh. Karena memang namanya resistan itu ketika tersentuh biasanya orang juga sini sudah di resistan, saya buang dulu seperti itu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk itu sekarang teman-teman kita akan coba di beberapa saham ya.
Kita coba di beberapa saham. Oke, multi monitor 0500 ya. Kita tes dulu. Kita tes dulu 0500. Ya, kita akan coba dulu di beberapa saham ya teman-teman, mengukur saham-saham rebound. Nah ini sudah BBYB, sebenarnya udah saya bahas kemarin ya. Ya coba ini, teman-teman ini BBYB tadi ya, jadi kita kan udah cari tadi. Di mana sih kira-kira reboundnya dari si BBYB ini? Kita gunain tren yang paling pendek ya teman-teman. Ingat caranya, kita gunain tren yang paling pendek dulu seperti ini. Langsung saja ambil Fibo teman-teman. Kita ambil dari swing low ke swing high-nya. Nah trennya seperti ini. Target kenaikannya atau resistannya dari BBYB adalah di sini di 23,6 tuh di 902. Kemudian 38 retracement tuh di 38 retracement tuh ada di 1033 ya teman-teman, 1033. Kemudian targetnya dia adalah di 50 retracement di sini. 50 retracement itu saya kasih ini aja, targetnya di 50 retracement itu di 1140. Seandainya 1140 ini kecapai teman-teman, kita bisa gunain tren yang lebih besar. Nah tadi kan kita tarik dari sini ya, pakai ini, kira-kira begini. Oke, belum terjadi break. Kalau misalkan itu terjadi break di situ, Fibonya kita perbesar. Sehingga target berikutnya dia ada di 50 retracement. Nah, kalau ini Fibonya kita hapus, kalau misalkan Fibonya ini kita hapus ya teman-teman. Nah, ini kan sudah ada nih dua target ini. Ini yang biru ini tadi. Yang biru ini tadi kan target yang bawah tuh di kisaran 1140 dan kemudian 1627. Oke, kita coba yang lainnya dulu. Kita coba di BBHI teman-teman ya. BBHI sudah saya coret-coret. Gak apa-apa, kita hapus dulu aja deh. BBHI kita coba. Nah, kita geser dulu. Kita coba menggunakan trend base ya. Jadi harus terjadi pemotongan tren. Oke, hampir terjadi pemotongan tren teman-teman. Hampir terjadi pemotongan tren, jadi boleh kita gunain. Oke, seperti ini. Nah, dia hampir sampai di 50 retracement. Nah, Pak, kalau kita menunggu tren base Fibonacci, Pak, kadang terjadi penembusan trennya itu telat, Pak. Betul sekali. Makanya tadi yang saya bilang, mungkin kita harus sedikit spekulatif dengan tidak menggunakan tren base Fibo, tapi menggunakan Fibonacci biasa. Nah, kalau dengan menggunakan Fibonacci biasa, tentu teman-teman tahu 0 sampai 23 ini adalah pembelian terbaik tuh di sini. Pembelian terbaik tuh di titik ini ya. Baru kemudian targetnya di berapa? Di 50 retracement di sini, di 2777. Nah, kalau itu kecapai, baru kita perbesar lagi. Kita hapus dulu, kita perbesar lagi. Kita coba gunain trend base yang ini. Trend base yang lebih besar kecapai loh teman-teman. Nah, nggak apa-apa. Kita perbesar lagi. Di sini ternyata kalau kita menggunakan trend base yang lebih besar ini untuk BBHI, area sekarang pun ini masih cukup aman untuk membeli. Tapi kita ini kan menggunakan tren yang lebih besar. Kalau teman-teman tadi menggunakan tren yang lebih kecil, tentu dapat harga entry-nya lebih cepat. Ya. Nah, memang benar bahwa kalau kita lihat hanya dari tren ini, maka BBHI ini baru di 0 sampai 23. Tapi ini rentangnya kan jauh, teman-teman. Dari 1400 ke 1600 nunggunya terlalu lama. Makanya yang tadi saya bilang, selalu gunakan tren yang paling pendek dulu supaya kita dapat entry yang paling bagus. Ketika tren yang paling pendek pun sudah berhasil dilewatin target 50%-nya, baru kemudian gunain tren yang lebih panjang begitu. Ini membuat teman-teman itu entry-nya lebih cepat dan juga realistis. Realistisnya apa? Ketika harganya mulai rebound dan masuk di area-area 0 sampai 23, teman-teman berani beli. Tetapi ketika kemudian naik, ketemu resistan 38 atau 50, teman-teman juga berani take profit, begitu kira-kira ya. Loh Pak, saham baru lari kok di take profit. Nah, keputusan untuk take profit itu menurut saya kadang justru lebih susah daripada beli. Membeli itu mudah, yang susah tuh jual, karena jual itu sudah melibatkan emosi. Makanya untuk menjual, teman-teman mungkin harus lihat-lihat dulu ya, ini ada berita apa,
Tetapi sekali lagi teman-teman ya, bergeraknya adalah dari chart dulu. Setelah teman-teman dapat satu barang dari chart, baru kemudian cari beritanya. Oh, kenapa ini naik? Oh, karena ternyata sektor ini diperkirakan labanya bagus. Makanya sekumpulan sektor ini akan bagus. Nah, gitu kira-kira. Ya. Contoh lainnya Breeze, coba ya. Bisa nggak Breeze? Nah, Breeze ini oke, bisa juga kita gunain. Kita gunain Breeze ini juga bisa juga. Nah, ini saya kesampingkan dulu yang tren besar ini. Kita ambil Breeze dari tren kecil. Yang mana Pak tren kecil Breeze? Tren kecil Breeze hanya ini. Tren kecil dari Breeze hanya di sini. Kenapa hanya itu Pak? Ya karena ini terpeta sebagai swing high-nya dan swing low-nya. Dari situ kita bisa bikin tren yang paling kecil di sini. Nah, sekali lagi bergeraklah dari tren yang paling kecil. Kalau dari tren yang paling kecil tentu teman-teman tahu bahwa area membeli terbaik untuk Breeze adalah di 1260 sampai 1350. Kenapa? Karena 50 retracement-nya di 1432, Pak. Nah, untuk pengambilan keputusan seperti ini, teman-teman bisa tambahin informasi bahwa ini barang ada MA200 dan beberapa kali ini ketika dia ketemu di MA200 balik arah. Jadi kemungkinan target resistannya di 1535 ya. Seperti itu kira-kira itu adalah tambahan. Nah, teman-teman juga bisa memberi tambahan informasi ke Breeze. Ada apa? Asingnya gimana? Seperti itu. Jadi trading ini adalah tentang bagaimana kita memadukan beberapa informasi untuk bisa memberi kita suatu kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya satu hal saja. Contohnya lagi Arto. Arto ini kalau secara tren besar, panjang banget, banyak banget trennya. Nah, kita cukup dari tren kecil aja. Tren kecil ini sudah saya ukur Arto itu ada 50 retracement-nya tuh di 5650. Kalau itu bisa dilewatin, barulah kita bicara tren Arto yang lebih besar, yaitu sampai 7800 sekian gitu ya, teman-teman. Contoh yang lain, Pak, di mana? Contohnya Medco. Medco dalam tren seperti ini adalah daily, monthly. Nah, Pak, kenapa Medco di daily-nya cukup alot Pak di sini? Buka di weekly, buka di monthly, lalu teman-teman cari. Ternyata di monthly-nya si Medco ini adalah 50 retracement-nya dia adalah di sekitar 960. Pantas dia 3 bulan bermain di situ. Dan baru bulan ini si Medco-nya ini berhasil break dari 950 dan hari ini luar biasa sampai 1100. Targetnya berikutnya 1110, berikutnya 1323, berikutnya 1600. Tapi teman-teman ini adalah monthly ya, monthly. Ada lagi Pak, kira-kira banyak sih teman-teman kalau mau dibahas, banyak sekali. Oke, banyak sekali pokoknya kalau mau dibahas. Contohnya sama nih, TOWR juga nih. TOWR nih dalam tren kecil, target TOWR di sini. Jadi pembelian terbaik TOWR adalah dari 1090 sampai 1135. Kira-kira begitu. MTEL apalagi kira-kira Astra Internasional. Tren paling kecil yang ini. Tren paling kecil yang ini. Nggak usah peduliin tren yang lebih besar. Karena ada ini ya. Ada yang lebih besar di sebelahnya gitu. Cukup kita gunain ini aja dulu. Kalau seperti ini pembelian terbaik adalah di sini. Oke baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini adalah ilmu bukan ulasan harian. Ini adalah cara mengukur potensi rebound suatu saham karena memang saat ini sedang banyak saham-saham yang rebound dari dasar. Demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semua.